dampak corona itu dalam dunia perpinjolan desainnya menjadi lebih kejam, lebih keras. Mereka akan nyari segala upaya agar Anda bayar. Saya tetap berupaya sekuat tenaga saya agar Anda mempertahankan Anda untuk tidak bayar. Teman-teman saya sekalian, saat ini Indonesia sedang berduka. Tidak hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia sedang berduka karena maraknya wabah corona ya. Karena coro ini tidak kelihatan itu ya. Jadi mengejar kemana-mana. Nah, tetapi yang perlu kita pahami bareng-bareng, bagaimana dampak corona ini terhadap angsuran pinjol kita gitu ya. Bukan hanya angsuran pinjol, tapi angsuran yang lain. Gini teman-teman sekalian, banyaknya pertanyaan ke saya yang menyatakan, Pak ini kok efek corona gitu ya. Padahal dari Presiden sudah menyatakan bahwa akan diberikan relaksasi. Bahasa relaksasi itu baru kali ini sebenarnya saya terima gitu ya. Karena kalau terjadinya krisis tahun 98 itu namanya restrukturisasi. Nah, dampak corona ini memang itu apa ya? Bagi kita itu akhirnya secara ekonomi kita hanya lebih susah lagi. Apalagi dengan lockdown itu ya. Lockdown ini dikunci turun itu ya. Ekonomi kita kan makin turun, makin hancur ya. Makin habis itu ya. Bagaimana dengan dampak ketika angsuran kita namanya saja sudah pinjol ilegal. Jadi kerjaan mereka ilegal. Keberadaannya mereka aja sudah tidak ngikutin OJK. Nyebar data itu kan tidak ada aturannya. Itu ya, nyebar data, nelponin orang-orang, itu udah bener semua gitu loh. Jadi ketika sama Pak Jokowi disuruh agar mereka memberikan relaksasi kepada Anda untuk tidak bayar angsuran, mereka juga tidak bener juga, tetap tidak mau ngasih pastinya. Bisa enggak Pak itu dijadikan alasan? Ya bisa aja. Jadi besok kalau mau seperti itu ya, besok kalau mau seperti itu bikin aja. Saya tidak mau bayar. Kenapa? Katanya Presiden tidak boleh bayar karena terkena dampak corona. Gitu aja. Kan itu banyak potongan-potongan pidatonya Pak Jokowi itu yang menyatakan akan diberikan relaksasi selama pembayaran selama 1 tahun. Itu aja di crop videonya, kasihkan pada desi yang nagih. Sudah Pak tagih Pak Jokowi aja gitu. Paham ya? Jadi dalam dunia perpinjolan ini relaksasi kredit itu tidak ada. Terus bagaimana Pak Jun cara nyikapinya? Ya tetap gak dibayar bagi saya. Tapi kalau saya ingin bayar Pak Jun, kalau Anda ingin bayar silahkan. Tapi silahkan dihitung kalau menurut saya loh, kalau menurut saya pribadi silahkan dihitung. Contoh kita pinjam 1 juta terima 600, ya balikin 600-nya aja. Mereka tidak mau Pak, kasih kotak yatim piatu, kasih kotak masjid, kasih kotak apa, ya sudah seperti itu aja. Dampaknya yang lain Pak, dampaknya yang lain tidak usah dibayar, sama sudah. Bahkan kalau perlu sampaikan negosiasi ke DC-nya. Saya sudah tidak mau bayar pinjol. Kalau mau saya terimanya 600, saya sudah bayar nyicil 4 kali. 100-an berarti 400 kurang 200, mau tidak terima, gitu. Jadi dampak corona ini tidak berpengaruh sama sekali kepada pinjol. Malah sekarang pinjol lebih gila nagihnya. Kenapa? Karena dampak dari investornya yang punya duit itu sekarang apa? Sekarang ekonomi susah, mereka lebih keras lagi nagihnya. Itu dampak coronanya seperti itu. Jadi kalau yang lain mungkin diberikan relaksasi kredit, bagi Anda para pemain pinjol, para pelaku pinjol, bukan korban, Anda itu pelaku, Anda pemain. Karena kalau korban itu tidak tahu apa-apa, tapi kena apa-apa itu korban. Korban pemerkosaan dia tidak tahu kalau mau diperkosa ternyata diperkosa. Kalau Anda kan tahu itu, Anda pinjem, cuman Anda tidak tahu kalau mau disebar data macam-macam itu kan. Tapi tetap bagi saya Anda pelaku. Tetap bagi saya Anda tidak usah bayar. Itu bagi saya. Jadi dampak corona itu dalam dunia perpinjolan desainnya menjadi lebih kejam, lebih keras. Mereka akan nyari segala upaya agar Anda bayar. Saya tetap berupaya sekuat tenaga saya agar Anda mempertahankan Anda untuk tidak bayar. Itu prinsip saya. Di dampak corona
bagi pinjol. Nah, gitu.